Aku selalu percaya kalau keluargaku adalah keluarga paling sempurna di dunia. Sejak kecil, semua orang di sekitarku selalu mengatakan hal yang sama. Guru-guruku sering memujiku karena sikapku yang tenang dan sopan. Teman-temanku iri karena orang tuaku selalu terlihat harmonis. Bahkan saat acara sekolah, ayah dan ibuku selalu datang bersama, tersenyum seolah tidak pernah ada masalah sedikit pun. Rumah kami pun mencerminkan semuanya. Besar, bersih, dan tertata dengan sangat rapi. Tidak pernah ada barang yang berantakan. Tidak pernah ada suara keras. Setiap sudutnya terasa seperti sudah diatur dengan sempurna. Terlalu sempurna sampai kadang terasa seperti bukan rumah, tapi panggung sandiwara. Ayahku adalah sosok yang sangat dihormati. Dia jarang bicara, tapi setiap kata yang keluar selalu terdengar tegas dan penuh wibawa. Orang-orang di luar sana mengenalnya sebagai pria sukses yang disiplin. Di rumah, dia juga sama tenang, teratur, dan tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan. Ibuku berbeda. Ia lembut, penuh perhatian, dan selalu tahu apa yang kubutuhkan, bahkan sebelum aku mengatakannya. Tapi ada satu hal yang aneh. Senyumnya. Senyumnya selalu terlihat sama. Setiap hari, di setiap situasi, tidak pernah berubah, tidak pernah benar-benar menunjukkan perasaan yang berbeda. Sejak kecil, aku terbiasa dengan aturan yang tidak pernah dijelaskan. Aku tidak boleh pulang terlalu malam, tidak boleh masuk ke beberapa ruangan tertentu. Dan yang paling aneh, aku tidak boleh bertanya terlalu banyak. Setiap kali aku mencoba bertanya sesuatu yang sedikit lebih dalam, suasana langsung berubah. Ayah akan diam. Ibu akan tersenyum, tapi bukan senyum yang sama seperti biasanya. Ada sesuatu di balik tatapan mereka yang membuatku memilih untuk berhenti bertanya. Hari-hari di rumah selalu berjalan dengan pola yang sama. Sarapan bersama tanpa banyak percakapan. Ayah membaca koran. Ibu menyiapkan makanan. Dan aku duduk diam, mengikuti suasana. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar terasa hidup. Kadang, aku memperhatikan hal kecil, seperti cara ayah meletakkan cangkirnya, selalu di posisi yang sama. Cara ibu berjalan, tanpa suara. Bahkan jam dinding pun terasa terlalu keras di tengah keheningan itu. Tike, tok, tike, seolah mengisi ruang yang kosong. Semakin aku tumbuh, semakin aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan sesuatu yang terlihat jelas, tapi sesuatu yang terasa. Seperti ada bagian dari hidup kami yang sengaja disembunyikan. Dan yang paling membuatku takut adalah kenyataan bahwa aku mulai terbiasa dengan semua itu. Aku berhenti bertanya. Aku berhenti mencari tahu. Aku hanya mengikuti alur yang sudah ada. Seperti semua ini memang seharusnya terjadi. Tapi jauh di dalam pikiranku, selalu ada satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Jika keluargaku memang sesempurna itu, kenapa aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang salah? Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Aku tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu yang membuatku sulit tidur. Aku terus membolak-balikkan badan di atas kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suasana rumah begitu sunyi. Bahkan suara angin di luar pun hampir tidak terdengar. Jam di samping tempat tidurku menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Perutku terasa kering. Tenggorokanku haus. Dengan enggan, aku akhirnya bangkit dari tempat tidur. Kakiku menyentuh lantai dingin, membuat tubuhku sedikit merinding. Aku membuka pintu kamar perlahan. Lorong di luar tampak lebih gelap dari biasanya. Hanya satu lampu kecil yang menyala, menciptakan bayangan panjang di sepanjang dinding. Setiap langkah kakiku terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku sudah sering berjalan di lorong ini, tapi malam itu terasa berbeda. Seperti rumah ini bukan tempat yang sama lagi. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerakanku dari kegelapan. Saat aku melewati ruang kerja ayah, aku langsung berhenti. Ada cahaya dari dalam ruangan itu. Lampunya menyala. Padahal aku yakin sebelum tidur tadi semua lampu sudah dimatikan. Aku berdiri diam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hal biasa. Mungkin ayah belum tidur. Mungkin dia sedang bekerja.
Tapi ada sesuatu yang membuatku tidak langsung melangkah lagi. Dengan langkah pelan, aku mendekat ke pintu itu. Nafasku mulai terasa lebih berat. Tanganku hampir menyentuh gagang pintu. Tapi aku berhenti. Ada perasaan aneh yang menahanku. Akhirnya, aku hanya mengintip dari celah kecil di pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, aku melihat ayahku. Dia berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Tidak duduk, tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Hanya berdiri diam, menghadap keluar. Awalnya aku berpikir, dia sedang melihat sesuatu. Tapi semakin lama aku memperhatikannya, semakin terasa aneh. Dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan bahunya pun tidak naik turun. Seperti orang yang bernapas, waktu terasa berjalan lebih lambat. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin beberapa detik, atau mungkin lebih lama. Tapi ayah tetap tidak bergerak. Perasaan takut mulai merayap pelan di dalam dadaku. Bukan takut yang tiba-tiba, tapi jenis takut yang datang perlahan dan tidak bisa dihentikan. Aku hampir saja memanggilnya. Ya, tapi suaraku tidak keluar. Tenggorokanku terasa kaku. Ada sesuatu yang membuatku merasa aku tidak seharusnya mengganggunya. Dan di saat itu juga, ayahku sedikit menggerakkan kepalanya. Aku langsung mundur dengan cepat. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak berani melihat lagi ke dalam. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan cepat kembali ke kamar. Saat aku menutup pintu dan bersandar di belakangnya, aku baru sadar, tanganku gemetar. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Sejak malam itu, aku mulai sadar. Keluargaku mungkin terlihat sempurna di luar, tapi ada sesuatu yang tidak pernah mereka tunjukkan. Pagi itu, semuanya kembali terlihat normal. Aku duduk di meja makan seperti biasa. Ayah sudah lebih dulu di sana, membaca koran dengan tenang. Ibuku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti tidak terjadi apa-apa. Cahaya matahari masuk dari jendela, membuat suasana terlihat hangat. Tapi perasaan dingin di dalam diriku tidak hilang. Aku terus memperhatikan ayah. Tanpa sadar, gerakannya sama seperti biasanya. Teratur, tenang, tidak ada tanda-tanda aneh seperti yang kulihat semalam. Ada apa? Suara ayah tiba-tiba memotong pikiranku. Aku tersentak sedikit. Ternyata, sejak tadi, dia sudah menyadari aku menatapnya. Aku cepat-cepat menggeleng. Enggak ya, jawabku pelan. Dia hanya menatapku beberapa detik, lalu kembali ke korannya. Tapi tatapan itu cukup membuatku tidak nyaman. Seperti dia tahu sesuatu yang aku sembunyikan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin benar. Mungkin semalam aku hanya salah lihat. Mungkin ayah memang hanya berdiri di sana sebentar. Tidak ada yang aneh. Tapi saat aku mengambil gelas di meja, aku melihat sesuatu. Tangan ayah, ada bekas goresan kecil di pergelangan tangannya. Tidak besar, tapi cukup jelas terlihat, seperti luka yang baru beberapa hari. Aku mengernyit pelan. Setahuku, ayah jarang melakukan hal-hal yang bisa melukai dirinya. Bahkan di rumah pun, dia selalu berhati-hati. Tanpa sadar, aku menatap luka itu lebih lama. Tiba-tiba, ayah menurunkan tangannya. Gerakannya cepat, seolah-olah dia sengaja menyembunyikannya. Aku langsung mengangkat pandanganku. Dan saat itulah, mata kami bertemu. Tatapan itu berbeda. Bukan seperti ayah yang biasanya tenang dan dingin. Kali ini, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Tatapan yang seolah berkata, "Jangan tanya apa-apa." Aku langsung menunduk. Pura-pura tidak melihat apapun. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Sepanjang hari itu, pikiranku tidak tenang. Bayangan ayah semalam, luka di tangannya, dan tatapan dingin itu terus berputar di kepalaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Seperti ibu. Biasanya, ia akan mengetuk pintuku sebelum masuk. Tapi hari itu, dia tiba-tiba sudah berdiri di dalam kamar. Tanpa aku tahu kapan masuknya. Aku terkejut saat melihatnya berdiri di belakangku. "Kamu lagi mikirin apa?" tanyanya dengan suara lembut. Aku menoleh cepat. "Enggak, Bu," jawabku. Ibuku tersenyum.
Senyum yang sama seperti biasanya, tapi entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Lebih kosong, lebih dibuat-buat. Dia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu perlahan berbalik dan keluar kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Saat pintu tertutup, aku baru menyadari sesuatu. Aku tidak pernah mendengar suara pintu dibuka, dan aku juga tidak mendengar langkah kaki ibuku saat masuk. Di saat itu, aku mulai benar-benar yakin ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Dan mungkin aku adalah satu Satania yang belum mengetahuinya. Sejak kejadian pagi itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan semua hal aneh yang terjadi di rumah ini. Ayah dengan sikapnya yang semakin dingin, ibu dengan senyum yang terasa kosong, dan perasaan aneh yang terus menghantuiku. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang paling sering muncul di pikiranku. Pintu di ujung lorong. Pintu itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Aku tahu itu. Aku sudah melihatnya sejak kecil. Tapi entah kenapa, aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Atau mungkin aku memang tidak diizinkan untuk memperhatikannya. Karena semakin aku mencoba mengingat, semakin terasa aneh. Aku tidak punya satupun kenangan tentang apa yang ada di balik pintu itu. Hari itu, saat rumah terasa lebih sepi dari biasanya, aku memutuskan untuk mendekat. Langkah kakiku terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk tidak melanjutkan. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku terus berjalan, mendekat, hingga akhirnya berdiri tepat di depan pintu itu. Aku menatap gagang pintunya. Terlihat biasa saja. Tidak ada kunci tambahan. Tidak ada tanda peringatan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih aneh. Perlahan, aku mengangkat tanganku, hampir menyentuh gagang itu. Jangan. Jangan. Suara itu muncul tiba-tiba dari belakangku. Aku langsung tersentak dan menoleh cepat. Ibuku berdiri di sana. Aku membeku. Cara dia mengatakannya berbeda. Berbeda. Bukan seperti ibu yang biasanya lembut. Kali ini suaranya pelan, tapi tegas. Tidak memberi pilihan. Aku menelan ludah. Kenapa, Bu? Tanyaku pelan. Ibuku tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku beberapa detik. Senyumnya perlahan muncul, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kamu gak perlu tahu, katanya akhirnya. Aku merasa merinding, bukan karena kata-katanya, tapi karena cara dia mengatakannya. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar tidak boleh aku ketahui. Ibuku lalu berjalan mendekat, melewatiku, dan berdiri tepat di depan pintu itu. Tanpa mengatakan apapun lagi, dia memegang gagang pintu dan menguncinya. Klik. Suara kecil itu terdengar sangat jelas di lorong yang sunyi. Aku terdiam. Selama ini, pintu itu tidak terkunci, tapi sekarang dikunci. Karena aku mencoba mendekat. Ibuku menoleh sedikit ke arahku. Kamu harus percaya sama ibu, katanya pelan. Lalu, dia pergi, meninggalkanku sendirian di lorong itu. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap pintu itu. Sekarang aku tahu satu hal dengan pasti. Semakin mereka melarangku, semakin besar rasa penasaranku. Dan sejak saat itu, aku mulai merencanakan sesuatu. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku terus menatap lenggit-lenggit kamar, sementara pikiranku dipenuhi satu hal yang sama. Pintu itu, suara kunci yang diklik oleh ibuku siang tadi, terus terngiang di kepalaku. Semakin aku mencoba melupakannya, semakin jelas bayangan pintu itu muncul di pikiranku. Aku akhirnya duduk perlahan di atas tempat tidur. Jam menunjukkan jam 1:47 malam. Rumah kembali sunyi seperti biasanya. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kali ini keheningan itu terasa berbeda. Seolah-olah rumah ini sedang menunggu sesuatu. Tanpa berpikir panjang lagi, aku berdiri. Kakiku terasa dingin saat menyentuh lantai. Tapi kali ini, aku tidak ragu. Rasa takutku masih ada, tapi rasa penasaranku jauh lebih besar. Aku berjalan menuju pintu kamar dan membukanya perlahan. Lorong di luar benar-benar gelap, tidak seperti biasanya. Tidak ada lampu yang menyala sama sekali. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela
membentuk bayangan samar di lantai. Aku menelan ludah, lalu melangkah keluar. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Tok, tok, tok. Suara kakiku menggema pelan di lorong yang sunyi. Aku mencoba berjalan lebih pelan, tapi suara itu tetap terdengar. Seolah-olah rumah ini ingin aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Akhirnya, aku sampai di depan pintu itu. Pintu yang sejak tadi siang terus mengganggu pikiranku. Aku berdiri diam beberapa detik, menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Tanganku perlahan terangkat. Aku menggenggam gagang pintu itu. Dingin, sangat dingin. Seperti tidak pernah disentuh siapapun. Aku menarik napas dalam. Lalu, aku mencoba memutarnya. Klik, 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 klik. Aku membeku. Pintu itu tidak terkunci. Padahal aku jelas mendengar ibuku menguncinya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Kalau pintu ini tidak terkunci, berarti ada seseorang yang membukanya. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu itu perlahan. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan kegelapan dari dalamnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya gelap. Aku mengintip ke dalam. Awalnya, aku tidak melihat apa-apa, tapi setelah beberapa detik, mataku mulai menyesuaikan diri dengan gelap. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri di dalam. Jiung tidak bergerak, menghadap ke arahku. Tubuhku langsung kaku. Nafasku tertahan. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku tahu satu hal. Orang itu sudah menungguku. Dan di detik itu, aku akhirnya sadar. Keluargaku tidak pernah benar-benar sempurna. Mereka hanya menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau kalian di posisiku, kalian bakal masuk atau lari?